Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Rasa bersalah. Mendengar kata-kata Sun Er, Xiao Mei berhenti dan menimbang pikirannya dengan hati-hati. Jika itu adalah gadis lain dalam klan, Xiao Mei yakin bahwa dia bisa menjadi yang teratas berdasarkan kecantikan dan bakatnya, tetapi terhadap Sun Er, Xiao Mei hanya bisa mengaku kalah. Melihat wajah Xiao Yan tanpa ekspresi, Xiao Mei tersenyum mencela diri sendiri dan hanya bisa pergi dengan kekalahan. Kerumunan di dalam bidang pelatihan menatap Xiao Yan yang disandarkan oleh Sun Er dan mereka semua merasakan sedikit kecemburuan. Kapan Sun Er, sebagai mutiara paling cemerlang dari seluruh klan, begitu dekat dengan laki-laki lain? Melihat Xiao Mei dengan canggung berjalan pergi, Xiao Yan tertegun dan menoleh untuk melihat Sun Er yang tersenyum. Dia mengejek, "Gadis, apa yang kamu lakukan?" Sun Er masih tergantung di lengan Xiao Yan saat dia melirik kerumunan yang menatap dan dengan polos berkata, "Bukankah Xiao Yan Gege akan menolaknya?" Mendengar itu, Xiao Yan memutar matanya. Alasan yang ada dalam pikirannya benar-benar berbeda dari apa yang disiratkan Sun Er dengan alasannya. Mengingat ekspresi canggung di wajah Xiao Mei, Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya sambil berpikir, apakah Sun Er melakukan itu dengan sengaja? Hanya saja Sun Er tidak suka seberapa cepat dia berubah. "Haha, pergi ke Du Teknik Wei Hall untuk belajar teknik Du bersama. Dia tidak pernah mengundangmu selama 3 tahun terakhir." Sun Er menyeret Xiao Yan keluar dari lapangan latihan perlahan saat dia mengabaikan tatapan di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia menggumamkan kata-kata yang hanya bisa didengar Xiao Yan, sepertinya dia benar-benar tidak suka seberapa cepat Xiao Mei berubah. Dengan ringan mengangkat bahu, Xiao Yan setuju dengan Sun Er sambil tersenyum pahit. 3 tahun lalu, Xiao Mei cukup dekat dengannya, tetapi ketika Xiao Yan menerima gelar pincang, dia bisa melihat betapa realistisnya Xiao Mei. Melihat Xiao Yan dan Sun Er meninggalkan lapangan, wajah Xiao Ning berkedut sementara tangannya mengepal begitu keras sehingga suara tulang retak bisa terdengar. Kecemburuannya bahkan membuat matanya agak merah. "Bocah, 1 bulan dari sekarang, aku akan mematahkan semua gigimu." Xiao Ning melontarkan kata-kata saat dia dengan marah meninggalkan lapangan pelatihan. Di peron tinggi, Xiao Shan hendak pergi ketika dia melihat pemandangan itu dan dengan penuh perhatian menatap Sun Er dan Xiao Yan sementara sedikit kekhawatiran melintas di matanya. "Yan Er, apakah dia menyukai Sun Er?" Latar belakang Sun Er, bahkan Nalan Yanran tidak bisa dibandingkan dengannya. Bahkan dengan bakat tingkat jenius, akan sangat sulit untuk disetujui oleh kekuatan di belakangnya. Setelah berpikir sejenak, Xiao Shan menghela nafas saat dia perlahan pergi. Saat berjalan, Xiao Yan tiba-tiba akan kosong saat dia mengingat apa yang baru saja terjadi. Berbelok di sudut, Sun Er tiba-tiba melepaskan lengan Xiao Yan dengan wajah merah. Mendorong pipinya, dia menatap Xiao Yan dengan menuduh. Kehilangan momentum yang menyeretnya ke depan, Xiao Yan merasa bingung apa yang harus dilakukan dan bahkan menghela nafas tanpa alasan. Matanya beralih ke Sun Er saat dia memikirkan tentang apa yang tersirat Sun Er. Merasakan tatapan kosong Xiao Yan, wajah kecil Sun Er memerah saat tangannya secara naluriah terangkat dan dia berkata, "Xiao Yan Gege, kamu." Ahem, bangun dari pingsannya, Xiao Yan terbatu keras sementara wajahnya menjadi merah tidak sehat dan dia berpikir, kapan aku menjadi begitu rendah, memikirkan hal itu terhadap saudara perempuanku sendiri? Meskipun Sun Er dan Xiao Yan tidak memiliki hubungan darah yang sebenarnya, mereka berdua hidup bersama selama lebih dari 1 dekade dan hubungan mereka tidak jauh lebih buruk daripada hubungan saudara atau saudari sedarah. Tidak mengherankan bahwa Xiao Yan sudah memikirkan Sun Er sebagai adik perempuannya dan merasa bersalah dan jijik terhadap dirinya sendiri ketika dia menyadari apa yang dia pikirkan. Dengan kesadaran yang tiba-tiba itu, suasananya menjadi sangat canggung.
Sun Er menunduk dan keanggunannya yang biasa telah digantikan dengan rasa malu seorang gadis. Sesekali, dia memiringkan pandangannya untuk mengintip ke sisi wajah Xiao Yan yang sedang menatap lurus ke depan. Di bawah suasana yang canggung, jalan yang tidak terlalu panjang itu terasa seperti penaklukan besar yang membutuhkan waktu lama untuk sampai ke akhir. Tentu saja, terlepas dari berapa lama penaklukan itu terasa, itu memiliki akhir, di mana jalannya terbelah menjadi dua arah. Di sini, Xiao Yan dengan lembut mengucapkan selamat tinggal dan mulai melarikan diri. Xiao Yan gege. Menyaksikan Xiao Yan yang panik, Sun Er terpana oleh pemandangan itu sebelum dia memanggil. Hah! Berhenti, Xiao Yan melihat ke belakang untuk melihat Sun Er berdiri di bawah pohon willow dan jantungnya mulai berdetak cepat lagi. Sun Er memiliki jubah hijau dengan sabuk ungu yang berkibar tertiup angin. Dia dan pohon willow di belakangnya membuat gambar yang tidak tampak duniawi. Besok, maukah kamu menemani Sun Er? Di bawah cabang pohon willow, wajah halus gadis itu memerah saat gigi gioknya menggigit bibir merah mudanya. Sepasang mata indah sedang menonton Xiao Yan dengan sedikit antisipasi. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.